Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Huldan Hermansyah dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan analisis proses bisnis dari aplikasi Hadis kategori berbasis web. Untuk bab pertama yaitu persyaratan program atau kebutuhan pengguna. Yaitu yang pertama ada deskripsi proses bisnis baru, yaitu di sini ada pengguna. Di sini menjelaskan tentang proses bisnis tentang iklan. Jadi di sini pengguna akan membuka web aplikasi Hadis. Lalu apabila iklan tersedia, jika tidak maka akan mengosongkan bagian iklan. Lalu selesai. Jika memiliki iklan, maka akan mengambil data produk yang terdaftar untuk diiklankan, lalu akan ke bagian data produk iklan. Di situ akan lanjut ke bagian menampilkan iklan. Lalu dari menampilkan iklan akan mendata profit dari iklan juga, lalu masuk ke bagian data profit iklan. Lalu untuk bagian mengklik iklan, jika pengguna mengklik iklan, maka sistem akan mendata profit dari iklan lalu masuk ke bagian database data profit iklan. Untuk bagian BPMN di sini ada dua pool, yaitu pengunjung dan Hadis. Di sini start, pengunjung masuk ke web Hadis, lalu Hadis akan memberikan hadis harian. Lalu dari pengunjung akan menerima hadis harian tersebut dan melihat hadis harian. Lalu pengunjung dapat melakukan pencarian hadis. Di sini dari hadisnya mengirim hasil pencarian, lalu pengunjung menerima hasil pencarian. Lalu pengunjung dapat melihat isi hadis. Lalu pengunjung akan memfavoritkan hadis. Di sini ada percabangan. Apabila pengunjung sudah login, maka hadis akan tersimpan ke dalam favorit. Jika pengunjung belum login, maka akan dialihkan ke bagian menampilkan login. Lalu pengunjung akan melakukan login, lalu kembali ke bagian memfavoritkan hadis, dan selesai. Untuk bab kedua di sini ada perancangan dan pengembangan, yaitu diagram use case dan spesifikasi use case. Di sini ada dua use case, yaitu dari user. Di sini ada web kategori untuk user, ada login extend register, mencari hadis, menambahkan hadis ke favorit, melihat hadis harian. Lalu untuk pemilik ada melakukan CRUD. Untuk spesifikasi use case, di sini ada use case name login dengan aktor user yang di-trigger dengan customer ingin login akun tanpa precondition, lalu post conditionnya user memasuki aplikasi dengan akun yang login. Sukses skenario-nya yaitu user memasuki aplikasi dengan akunnya. Lalu alternatifnya, jika akun tidak ada, maka user tidak dapat login dan sistem menampilkan informasi bahwa akun tidak ada. Lalu jika username atau password salah, maka user tidak dapat login dan sistem menampilkan informasi bahwa username atau password salah. Lalu ada use case name register. Di sini aktornya juga user dengan trigger user ingin membuat akun. Preconditionnya tidak ada, post conditionnya user berhasil membuat akun. Sukses skenario-nya user berhasil membuat akunnya. Sistem menyimpan akun yang telah dibuat oleh user. Untuk alternatif flows-nya, jika akun yang ingin dibuat oleh user sudah ada, maka user tidak dapat membuat akun yang sama, dan sistem akan menampilkan informasi bahwa akun sudah ada. Lalu ada use case name mencari hadis. Di sini aktornya user, triggernya juga user mencari hadis, preconditionnya tidak ada, dan post conditionnya hasil pencarian. Suksesnya yaitu user mendapatkan hadis yang dicari dan dari sistem dapat menampilkan hadis yang sesuai dengan yang dicari. Alternatif flow-nya, jika sistem tidak dapat menemukan hadis yang sesuai dengan pencarian, maka sistem akan menampilkan informasi bahwa hadis tersebut tidak dapat ditemukan kepada user. Lalu ada use case name. Lalu sini ada use case yaitu menambahkan hadis ke favorit. Aktornya adalah user, triggernya user menambahkan hadis ke favorit. Preconditionnya user harus mempunyai akun terlebih dahulu. Post conditionnya hadis yang difavoritkan tersimpan. Sukses skenario-nya yaitu user berhasil menyimpan hadis favoritnya dan sistem dapat menyimpan hadis yang difavoritkan user ke akunnya. Alternatif flows-nya di sini, jika user tidak atau belum terhubung, maka sistem akan menampilkan informasi bahwa user harus login terlebih dahulu. Lalu di sini ada use case melihat hadis harian. Di sini aktornya user, lalu triggernya user sedang berada di halaman utama. Precondition tidak ada, post conditionnya user melihat hadis yang ditampilkan di halaman utama.
Sukses senarionya, user melihat hadis-hadis yang berganti setiap harinya. Lalu untuk sistemnya, memberikan hadis yang berbeda setiap harinya kepada user. Alternative flows-nya, jika sistem tidak dapat menampilkan hadis harian, maka sistem akan menampilkan informasi errornya. Lalu use case yang terakhir yaitu melakukan CRUD. Aktornya adalah pemilik, triggernya pemilik ingin melakukan CRUD. Preconditionnya tidak ada, postconditionnya CRUD telah dilakukan oleh pemilik. Sukses senarionya, pemilik berhasil melakukan create, read, update, dan delete. Sistem berhasil melakukan create, read, update, dan delete juga. Alternative flows-nya, jika sistem tidak dapat melakukan CRUD, maka sistem akan memberikan informasi mengenai masalah yang terjadi kepada pemilik. Lalu untuk activity diagram, di sini ada activity diagram pemilik, yaitu pemilik melakukan penamaan data hadis, lalu sistem akan mengecek duplikat data. Jika statusnya ada, maka sistem akan memberikan informasi bahwa data sudah ada. Jika tidak, maka selesai. Lalu untuk mengeditnya di sini, apakah pemilik akan mengedit data yang sudah ada? Jika tidak, maka selesai. Jika iya, maka pemilik akan mengedit data hadis. Lalu sistem akan menyimpan perubahan ke database, lalu selesai. Lalu untuk activity diagram login register user, di sini sistem akan menampilkan halaman login yang dilanjut oleh user. Apakah user memiliki akun? Jika iya, maka dia akan menginput halaman login, lalu validasi akun. Jika tidak dapat validasi akun, maka akan kembali ke halaman login. Jika iya, maka akan menampilkan halaman utama user, lalu selesai. Namun, jika user belum memiliki akun, maka akan dialihkan kepada register akun, lalu sistem akan menampilkan form register, lalu di sini user akan menginput data, dan sistem akan memasukkan akun ke dalam database, lalu selesai. Untuk activity diagram melakukan pencarian hadis, di sini user akan mencari hadis, sistem akan mencari hadis ke database, lalu akan terjadi pencabangan yaitu hasil pencarian. Jika iya, maka akan menampilkan hasil pencarian, lalu sistem akan memilih, lalu user akan memilih pencarian, lalu user akan memilih hasil pencarian dan selesai. Jika hasil pencarian tidak ada, maka sistem akan melakukan pemberitahuan bahwa pencarian hadis tidak ditemukan, lalu selesai. Untuk activity diagram user memasukkan hadis ke favorit, di sini user menambahkan hadis ke favorit, lalu sistem akan mengecek apakah user memiliki akun. Jika iya, maka akan menyimpan data ke hadis ke akun untuk favorit. Jika tidak, maka akan dialihkan ke register terlebih dahulu. Lalu user akan melakukan register dan kembali ke awal. Lalu di sini untuk data yang sudah tersimpan, maka akan ada pemberitahuan dari sistem bahwa hadis sudah masuk ke favorit, lalu selesai. Untuk bagian kelas diagram di sini ada akun yang berisikan ID akun integer, username varchar 100, password varchar 100, dan ID fav atau favorit sini integer. Lalu terdapat delete, read, create. Untuk kategori itu ada ID card integer, ID hadis integer, dan read. Untuk favorites, di sini ada ID underscore fav integer, ID underscore account integer, dan ID hadis integer yang memiliki read, update, delete, create. Untuk hadis, di sini ada ID hadis integer, lalu nama underscore hadis varchar 500, dan isi underscore hadis text yang memiliki create, read, update, delete. Untuk sequence diagram, di sini ada use case login, yang dimana user akan membuka halaman login ke bagian halaman login UI, lalu menginput username dan password. Dari login username password itu akan masuk ke dalam controller, dan disitu akan menselect username password ke dalam database. Lalu akan terjadi alternatif, dimana jika valid atau telah terjadi validasi akun, maka akan meng-show beranda, dan dari show beranda itu akan masuk ke halaman UI dan meng-show beranda kepada user. Lalu jika invalid, maka akan show username dan password salah. Kalau untuk use case register, di sini user membuka register akun UI, lalu akan show form register. Di sini user akan input identitas, lalu membuat akun dan mengecek duplikasi akun. Di sini ada dua alt, yaitu jika terdeteksi duplikat, maka akan show pemberitaan akun sudah ada. Jika tidak ada duplikat, maka database akan menyimpan akun lalu meng-show halaman login. Untuk menginput search, di sini ada user menginput search, lalu search keyword sampai ke database. Di sini akan ada dua alternatif, yaitu jika hasil keywordnya sesuai, maka akan tershow hasil pencarian. Jika tidak ditemukan hasil,
maka akan show tidak ditemukan pencarian keyword. Lalu untuk use case menambahkan hadis ke favorit, di sini ada user memfavoritkan hadis, lalu sini controller akan mengecek akun ke database. Di sini terdapat dua alternatif, yaitu jika hasil pengecekan akun itu tidak login, maka akan masuk ke bagian sequence diagram login. Jika sudah login, maka akan dari controller meng-add favorit ke database, lalu database akan berhasil ditambahkan ke favorit, lalu akan meng-show hadis berhasil ditambahkan ke favorit. Lalu untuk use case hadis harian, di sini user membuka beranda, menampilkan satu hadis harian, lalu memilih hadis secara random. Di sini user akan membuka beranda, lalu UI akan menampilkan satu hadis harian dan controller akan memilih hadis secara random ke database. Di sini terdapat dua alternatif, yaitu jika dapat ditampilkan, maka di sini dari controller akan menampilkan hadis dari database. Jika tidak dapat ditampilkan, maka akan menampilkan pesan error. Untuk melakukan CRUD, di sini ada pemilik membuka menu tambah, lalu dashboard akan meng-show form tambah. Di sini pemilik akan menginput hadis baru, lalu dashboard akan ke bagian controller untuk menyimpan hadis dan akan meng-create hadis baru ke database. Lalu akan berhasil disimpan, show dashboard, lalu show hadis berhasil ditambahkan. Lalu untuk yang lainnya di sini pemilik membuka list hadis yang telah ditambah, lalu mencari semua hadis yang telah ditambahkan, lalu akan muncul hasilnya. Lalu di sini akan membuka salah satu hadis, lalu memilih hadis yang ingin buka, lalu mencari hadisnya, dan akan menampilkan informasi dari data hadis tersebut. Lalu di sini ada opsional, yaitu jika pemilik ingin mengupdate, maka di sini akan memperbarui data hadis, lalu controller akan mengupdate hadis ke database, lalu akan berhasil diupdate dan akan menampilkan informasi hadis berhasil diupdate. Lalu jika pemilik ingin mendelete, maka akan menghapus hadis yang dipilih, lalu controller akan menghapus hadis atau mendelete, lalu akan meng-show informasi bahwa hadis berhasil dihapus. Lalu ini adalah bagian mockupnya. Di sini adalah bagian guest, yaitu sebelum pengunjung login. Di sini adalah UI mockup untuk loginnya dan register. Ini adalah menu utama ketika pengunjung sudah login. Di sini adalah bagian untuk mengganti username dan profile, lalu juga logout. Di sini adalah bagian kategoris, di mana ada berbagai macam kategori, serta jika ingin meng-next juga bisa untuk meng-next-nya. Di sini ada subkategori dari bagian kategori. Jika memilih ibadah, maka akan muncul ke bagian berbagai macam kategori ibadah, yaitu ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Lalu jika memilih bagian sholat, maka akan muncul berbagai macam hadis yang berisi tentang sholat. Lalu jika mengklik bagian titik 3 ini untuk show info, di sini akan memberikan info lebih lanjut mengenai hadisnya, yaitu sumbernya dari mana, asalnya bagaimana, dan seterusnya. Lalu untuk bagian admin, di sini ada admin yang memunculkan kategori yang mirip dengan pengunjung di sini, namun ada perbedaan, yaitu dapat menambahkan sesuatu, yaitu menambahkan kategori atau menambahkan hadis. Di sini jika mengklik tanda tambah ini, maka akan pindah ke bagian sini, yaitu ada kategoris yang berisi daftar menu, di mana bisa menambahkan kategoris ataupun memilih kategoris. Lalu ada bunyi dan artinya, sumber dan penjelasannya. Lalu ini adalah untuk meng-save datanya. Lalu di sini terdapat edit dan delete. Di sini admin bisa memilih salah satu. Jika admin memilih untuk delete, maka akan muncul pop-up, yaitu yakin ingin menghapus. Jika sudah yakin, maka akan bisa menceklisnya. Jika tidak, bisa meng-cancel ya. Lalu untuk mengedit, di sini jika mengklik edit, maka akan langsung muncul ke bagian di sini. Lalu jika pemilik mengklik edit, maka akan muncul UI seperti ini yang dapat diubah oleh pemilik untuk mengubah ayatnya, untuk mengubah hadisnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.